pekerjaan Peter Parker di sini apa gitu. Kalau kita lihat di versi Tobey Maguire dan juga di versi Andrew Garfield kan dia jadi fotografer. Inhibitor yang dipakai sama Peter Parker di ending pas ketika dia melawan The Hand itu nggak diambil lagi. Itu gobloknya menurut gue di sana. Apa yang dilakukan sama Sadising itu sangat berbahaya kalau mutant ini nggak ditangkep-takepin sama si Damage Control. Maka kalau kita lihat dari dia pengen meniru ini, kalau di dalam komik si Jean Grey itu punya cloningan. Akhirnya kita bisa juga ngobrolin Spider-Man Brand New Day spoiler review, bebas kita mau ngomong apa aja. Dan jujur ini video bakal lama ya, jadi buat teman-teman semuanya yang belum siap-siap, belum ngambil cemilan dan sebagainya, silakan ambil dulu pause video ini. Kalau kalian udah ambil cemilan langsung kita bahas. Dan ya, gue bener-bener nungguin banget sebenarnya Spider-Man Brand New Day ini, dan gue datang ke bioskop dengan ekspektasi yang sangat tinggi gitu ya. Dan jujur dengan ekspektasi gue sangat tinggi, jujur gue nggak kecewa nontonnya, gue puas banget nontonnya karena emang ini akhirnya gue punya eksperimental Spider-Man jadinya. Karena emang sebelumnya kita lihat yang di versi Homecoming Trilogy, dengan dia yang masih teenager lah ya, SMA kayak gitu, dan sekarang beralih menjadi Spider-Man profesional. Karena memang ini kan berjalan latar waktunya di 4 tahun ya, 4 tahun masa setelah No Way Home, dan kita melihat bagaimana sekelibat lah pertarungannya melawan The Hand, melawan si, Scorpion, Tarantula, ada juga si Boomerang, ada juga Tombstone. Akhirnya gue bisa ngomong Tombstone ya. Tombstone akhirnya diperankan aktor yang sama yang memerankan juga di versi Spider-Verse ya, kalau nggak salah. Tapi jujur Tombstone gue kecewa. Tombstone dikit banget di sini. Yang nggak dijelaskan dari, villain ini, karena kita udah terang-terangan ngobrol gitu ya. Itu nggak dijelaskan, dari mana Scorpion dapat kostumnya gitu. Tombstone itu kok bisa bertemu sama Peter Parker. Gue ngerti bahwa ini dibikin intro untuk sekelibat aja tentang prestasi yang telah ditorehkan sama si Peter Parker, kita ngerti. Tapi kita udah bahas banyak tentang gimana nih kostumnya, dari mana gitu. Dan ya oke lah, sejauh ini gue bisa terima. Anggap aja kalau seperti yang kita teorikan sebelumnya, kalau kostum dari Scorpion tuh dari Tombstone yang bekerja sama gitu. Mungkin ada misteri negatif di belakangnya nggak mau dimunculin, karena memang sempat ada Zendaya lagi di premiere, dia pakai jas warna putih, pakai dasi warna putih juga, kayaknya menjurus tentu saja ke karakter Mister Negatif kan. Mister Negatif nggak dimunculin karena memang ya kita tahu sendiri bahwa film yang versi Dustin Daniel Cretton ini itu bakal ada 2 film lagi Spider-Man ya, yang, Spider-Man 5 dan juga 6. Jadi masih banyak yang ditahan-tahan sebenarnya. Dan upgrade yang paling gue suka dari film ini yang pertama ya dari segi grading seperti yang gue bilang sebelumnya ya, dan di sini kita diperlihatkan logonya di Spider-Man Marvel itu kan mulai dari Peter Parker di masa-masanya di Homecoming menghilang menghilang menghilang, kosong. Itu kayak melambangkan bahwa dia selama ini kosong, dia fokus jadi Spider-Man aja gitu. Plus juga scoring-scoring dari No Way Home, Far From Home masih ada di sana sama si Michael Giacchino kan. Terus dibikin ada part-part yang menghilang, itu kan sengaja banget bahwa kehidupan Peter Parker ini nggak lengkap tanpa MJ sama Ned. Dari awal dia diwakilin kayak gitu tuh keren banget menurut gue. Dan di sini, Peter Parker akhirnya nggak tergantungan lagi sama teknologi dari Tony Stark gitu. Meskipun gue ragu dia dapat AI-nya kan namanya Ivy ya, namanya Ivy yang Naomi Scott ya yang menyuarakan. Dan ini sangat canggih sih AI-nya gitu. Jadi kita mempertanyakan apakah ini support dari, teknologi dari Tony Stark sebelumnya, apakah Peter bikin sendiri karena emang dia juga kan jenius kan, web developer juga kan dia awalnya kan. Jadi sangat mungkin dia bikin sendiri AI-nya gitu. Tapi secara gambaran bahwa dia udah nggak tergantung sama Tony Stark dan juga dananya agak pusing ya kalau ngomongin dana, apakah dia tetap dikasih dana sama Tony Stark apa enggak, tapi setidaknya teknologinya udah lepas gitu. Dan kita bisa melihat sisi, si Peter Parker yang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan dan, meme-meme orang di luar sana kan yang nanyain, pekerjaan Peter Parker di sini apa gitu. Kalau kita lihat di versi Tobey Maguire dan juga di versi Andrew Garfield kan dia jadi fotografer, jualin foto, agak susah lah dalam tanda kutip. Tapi kok yang versi MCU agak beda dia. Peter Parker-nya kayak santai aja, nggak ada ngerjain apa-apa, cuman ngobrol sama kepolisian, cuman fokus ngalahin para villain, fokus aja dengan HP-nya nungguin ada pemberitahuan genting apa, itu ujung-ujungnya dia datang sebagai Spider-Man. Sebenarnya untuk pekerjaan ada banyak ya dugaan kita. Yang pertama,
Dia dapat suplai dana dari Tony Stark tentunya, kan ada Happy Hogan tetapnya ada di sana dan dia bisa aja dapat suplai dana dari sana, sangat mungkin kayak gitu. Atau kalaupun mungkin Peter Parker nggak mau dapat suplai dana dari Stark Industries, dia bisa ini dapat warisan dari Aunt May. Bibi May ini kita nggak tahu latar belakangnya, dia ya kita tahu dia punya apartemen lah gitu ya, tapi jangan-jangan dia punya harta lain gitu. Jadi itu bisa aja, di opsi kedua dia punya warisan dari Bibi May dan selanjutnya mungkin ya dari Pepper Potts ya, Pepper Potts yang udah tahu hubungannya dengan suaminya yaitu Tony Stark, ya tentu saja ini kan dianggap anak kayak gitu. Jadi dia dapat suplai dana lah dari ibu angkatnya kayak gitu. Itu sangat masuk akal juga dan yang terakhir yang paling masuk akal lagi dari sini kalau kita ngelihat bagaimana, kedekatan dari Spider-Man dengan pihak kepolisian ya, bisa aja bahwa dengan dia juga dapat penghargaan dari wali kota, Spider-Man itu diberi dana khusus sebagai gaji karena dia kan kelihatan banget tuh dia fokus kerja, fokus memberantas sang villain meskipun dia sempat bilang dia sebagai freelance di sana, tapi setidaknya dia dapat suplai gaji untuk dia bisa hidup sehari-hari, untuk bisa memelancarkan aksinya itu dari pemerintah. Nah, itu sangat masuk akal. Jadi ada banyak gitu ya, yang pertama dari warisan dari Bibi May gitu ya, yang kedua bisa jadi dari, dana Stark Industries gitu, yang ketiga itu bisa aja dari Pepper Potts, yang keempat itu bisa aja dari kepolisian gitu. Tapi kalau memang, lebih masuk akal menurut gua adalah kepolisian itu setidaknya memberikan ucapan terima kasih lah untuk dana dari Peter Parker yang selalu ngebantu ya. Dan kalau kita lihat dari film ini kan sampai, latar waktunya 4 tahun kan. Dan kita terlihat bahwa Peter sempat pindah kontrakan yang lebih luas lagi dengan komputernya yang sangat mewah itu, dengan teknologinya yang sangat mumpuni itu. Jadi sangat masuk akal bahwa dana yang didapat Spider-Man itu nggak cukup kalau cuman dari jadi wartawan, terlebih lagi Daily Bugle di sini nggak ada ya. Jadi menurut gua itu sih kekurangan dari film ini, Daily Bugle-nya sih. Sang maha villain utamanya nggak ada, J. Jonah Jameson-nya nggak ada. Nah, selanjutnya kalau kita hubungin lagi dengan yang terlihat di sini bahwa Ned dan juga MJ itu benar-benar lupa dengan Peter Parker ya. Dan kita lihat sendiri selama 4 tahun berjalan, Peter Parker itu selalu ngepoin lewat handphone ya, sesuai dengan yang kita lihat di trailer juga gitu. Dan yang bikin emosi kita teraduk-aduk adalah ketika si Jean Grey ini, itu memasuki, tubuh dari seorang MJ, sampai dia cipokan di sana gitu, dan dia udah pikir, "Anjir, waduh," ternyata bukan gitu. Dan diulangin lagi lah tuh adegan-adegan yang di mana Gwen yang versi Andrew Garfield jatuh di atap tuh kayak flashback memori karena emang secara keseluruhan film ini film kayak penggabungan ya elemen-elemen Easter egg yang ada di cerita dari Tobey Maguire dan juga versi Andrew Garfield tuh jadi satu di film ini dan ini masuk akal dengan apa yang dijelaskan di Spider-Verse ya, di versi Spider-Man 2099 jelasin ke Peter Parker, ke Miles Morales gitu bahwa, siklus dari Spider Society atau Spider-Verse itu di mana mereka mengalami nasib yang serupa dengan Spider-Man di setiap universe. Dan itu juga terjadi dengan di versi Peter Parker karena masuk akal kenapa kejadiannya kok seolah-olah Destin Daniel Cretton ini nyontek, momen-momen yang ada di Andrew Garfield ataupun Tobey Maguire. Enggak, karena emang sesuai dengan penjelasan Spider-Verse bahwa semuanya itu kayak seolah-olah berjalan berdampingan, hampir sama waktunya, siklusnya sama, dan nasibnya sama. Itu pengertian dari Spider Society nasibnya gitu menurut gua itu masuk akal jadi nggak ada lagi perdebatan nyalain bahwa ini, niru ini, enggak ya, termasuk juga adegan-adegan di atap itu sebenarnya mirip kayak gini, enggak. Karena memang mereka mau nggak mau saling ketergantungan gitu. Dan ngomongin tentang web organik sendiri ya, di yang pertama kita tahu sendiri bahwa Tobey Maguire memang selain memang di zaman itu memang mereka belum mau menggunakan teknologi karena masih masuk akal lah tentang, web organik, tapi setidaknya Peter Parker yang versi Tobey Maguire itu udah lebih dewasa dibandingkan Peter Parker yang kita lihat di versi Homecoming, yang di awal dia masih bocil banget, sedangkan yang di versi Tobey Maguire itu udah dewasa, udah lebih dewasa dibandingkan si Peter Parker. Jadi masuk akal dia udah dapat web organik duluan gitu. Sedangkan Peter Parker, di sinilah kita lihat bahwa di Spider-Man keempat dia itu DNA-nya bermutasi dan kita lihat bahwa siklus laba-labanya udah mulai ke proses dewasa dan itu terjadi di Spider-Man keempat ini dan dia tiba-tiba harus menerima bahwa gen-gen DNA
laba-labanya itu plus juga sisi kemanusiaannya. Jadi, ini yang menjadi gejolak dia menolak dan curhat ke Bruce Banner kan, dan akhirnya setelah curhat-curhat dengan, pembahasan tingkat tinggi mereka, tercetuslah akhirnya inhibitor Cooler itu kan, di mana, dia ciptakan sebuah, chip kayak gitu. Kalau sebelumnya kita lihat kalau, di penjara Ralph itu kan, itu nahan Wanda pakai inhibitor Cooler juga kan, yang kecil yang pakai kalung kayak gitu. Kalau versi Peter Parker justru lebih canggih, yang kecil kayak gitu. Nah, ngomongin ini yang paling menjadi bener-bener gue kepikiran banget adalah, what if ternyata alat ini justru bukan what if lagi, kayaknya memang menjurus ke sana gitu. Alat ini justru menjadi cikal bakal terjadinya, terbentuknya ya sebuah mutant inhibitor cooler, di mana ini kan bisa jadi cikal bakal lahirnya Sentinel, lahirnya untuk, mematikan kekuatan mutant dan kemudian juga lahirnya Project Weapon X gitu, dan kita tahu sendiri bahwa Bill Metzger ini agak ngeri-ngeri sedap nih, karena memang di akhir dia menghilang kan. Plus yang menjadi, hal yang harus benar-benar kita bahas adalah inhibitor yang dipakai sama Peter Parker di ending pas ketika dia melawan The Hand, itu nggak diambil lagi. Itu gobloknya menurut gue di sana, dan itu kayak gua ngerti itu sengaja gitu, dan setelah dia fokus dengan Sadie Sink, ketembak sama si Punisher, dia masuk rumah sakit, kemana itu inhibitor itu? Inhibitor itu kayak udah hilang, plus hilangnya inhibitor itu berbarengan dengan hilangnya si Bill Metzger ini, guys. Dan William Stryker kayaknya mulai ada di diri dari seorang Bill Metzger ini yang digadang-gadang mungkin akan menjadi salah satu villain juga yang ada nanti di Mutant Saga, karena emang awal mula mutant ini mulai tercetus kayaknya memang ada di Spider-Man Brand New Day ini, di mana kita lihat bahwa dengan melarikan dirinya si Bill Metzger ini, yang tadinya disalahkan, tapi pada akhirnya karena orang tahu bahwa apa yang dilakukan sama Sadie Sink itu sangat berbahaya kalau mutant ini nggak ditangkep-tangkepin sama si Damage Control, maka kemungkinan besar ya, dengan Damage Control udah dapat kantor yang setinggi itu, dapat fasilitas yang mewah, berhasil diizinkan untuk menangkap orang-orang yang berbahaya, sangat mungkin kalau mereka dengan permainan politiknya si Bill Metzger dan juga tim-timnya itu agen-agen Clary juga ya di sana, itu akhirnya, meminta lagi dan diminta bahkan sama pemerintah untuk bisa menekan kekuatan dari mutant. Karena di satu titik nanti ketika selesai Secret Wars memasuki Mutant Saga, mutant itu dianggap berbahaya, makanya akan terjadi clash ya antara manusia versus mutant, dan semua ini dimulai dengan kejadian besar yang dialami sama si Jean Grey di Superman Brand New Day ini, di mana dia hampir ya dengan telekinesisnya, telepatinya itu membahayakan orang berjarak 1 kilometer dari dirinya, karena emang dia tahu akhirnya si Sarah Grey itu tewas di ruang percobaan itu. Dan ruang percobaan dari Damage Control itu bikin gue curiga bahwa Damage Control nggak cuman nangkepin mutant, karena emang udah terjadi juga, kalian pasti udah tahu juga bahwa Damage Control kayaknya bakal mereplika dan juga menciptakan sesuatu untuk bisa nanti menghadapi para orang-orang yang berkekuatan mutant. Kan dengan diambilnya mutant yang berkekuatan telekinesis, telepati seperti keluarga Jean Grey, keluarga Grey ya, dan Sarah Grey ini yang di awal, tentu saja di momen ini Damage Control udah tahu bahwa selama ini banyak banget mutant-mutant yang berbahaya, dipilihlah kekuatan-kekuatan mutant yang paling mampu bisa mengalahkan kekuatan mutant yang lainnya, salah satunya dan satu-satunya sekarang adalah kekuatan dari keluarga dari Grey gitu. Dan kita nggak tahu ya, di sini kan nggak dijelasin secara gamblang asal-usul keluarga, cuman diceritain aja lah keluarganya si Jean Grey ini siapa, kakaknya bahkan belum ada gitu. Dan ya di sini kita lihat bahwa Marvel nggak mau menceritakan asal-usul dari seorang Jean Grey. Artinya asal-usul nggak perlu dijelaskan lagi, karena di dalam komiknya jelas bahwa Jean Grey itu terlahir sebagai mutant sejak dia lahir. Maksudnya udah ada gen mutant di dalam dirinya. Jadi nggak ada, tentang eksperimen, karena anak mutant kan banyak banyak cabangnya ya. Ada mutant yang versi dari percobaan kayak Wanda Maximoff yang kita lihat di versi Avengers sebelumnya, itu versi mutant yang lahir akibat insiden ataupun eksperimen tertentu. Sedangkan mutant yang original itu adalah yang lahir dari dalam tubuhnya sendiri. Dia udah punya gen mutant bahkan, sebelum dia lahir gitu. Dia udah bayi itu udah mutant, sama seperti yang dialami sama si, Miss Marvel ya, Kamala Khan itu juga mutant. Jadi menurut gua
si damage control-nya sedang mencari mutant yang original, yang darah murni kayak gitu untuk direplika kekuatannya untuk bisa menangkap, mendeteksi kekuatan mutant yang lainnya lewat telepati telekinesisnya. Mirip-mirip kayak teknologi Cerebro mungkin yang bakal ditiru sama damage control, dan di sinilah kekuatan dari Sarage itu berhasil ditiru oleh si damage control dan pengen ditiru lagi lebih sempurna lagi dengan kekuatan dari Jean Grey, tapi akhirnya berhasil ditolak sama si Jean Grey karena memang akhirnya Jean Grey gara-gara lihat dia VMAX itu dan hampir 2 jam kita nggak VMAX apaan ya, apalagi Yelena Belova bilang VMAX itu adalah teknologi alien gitu, mungkin teknologi alien bla bla bla, ternyata itu AC sentral doang, itu lubang angin jadinya VMAX dan akhirnya di situ kan dia si Jean Grey akhirnya ngamuk kan, ngamuk bener-bener ngamuk dan dia kesal bahwa si Sarah Grey itu meninggal akibat damage control, selesai di sana. Ini yang ditakutkan oleh si damage control dan juga pemerintahan gitu dan dia pengen, meniru itu semuanya. Bisa aja ya kalau kita lihat dari dia pengen meniru ini kalau di dalam komik, si Jean Grey itu punya cloning-an dan bisa aja damage control melakukan itu dengan meng-cloning si Jean Grey dan juga Sarah Grey ini menjadi karakter namanya Madelyne Pryor ya. Madelyne Pryor itu adalah cloning-an dari Jean Grey dengan kekuatan yang mirip banget kayak Jean Grey, yang akan menjadi tandingan dari Jean Grey nanti di, masa depan ataupun kalau dalam komik kan udah terjadi. Apakah nanti damage control akan bikin kayak gitu? Atau justru mereka menciptakan Sentinel dari Jean Grey? Dan menurut gue sih kalau Sentinel lebih baik dia menjurus ke Mystic ya, karena memang Mystic belum muncul kan. Dan yang paling masuk akal mereka akan menciptakan cloningan dari Jean Grey ya untuk mendeteksi para mutant. Karena memang di titik ini gue merasa bahwa si Damage Control belum bisa mendeteksi mutant dengan alat mereka. Maka mereka lagi percobaan, itu kan gede banget tuh kantornya gitu, fasilitasnya gede, jadi ya kita lihat gitu. Nah, di titik ending Jean Grey itu kan kabur ya setelah dia berhasil membantu si Peter Parker bernapas di rumah sakit. Ah, gitu. Dia bantuin itu loh, dia bantuin. Bahkan anak-anak yang cus cus kayak gitu yang sadar sendiri itu Jean Grey kayak gitu. Dan by the way Bocil itu kan ngefans banget sama Peter Parker kan, latar belakangnya dia gara-gara ngefans, ada videonya dan akhirnya main film beneran, dream come true ya. Itu flashback BTS ya. Tapi menurut gua balik lagi, kemana tujuan dari Jean Grey setelah ending dari Brand New Day? Tentu saja ke Westchester ya, menurut gue di Westchester ke lokasi sekolahnya Profesor X ya, atau Xavier School ya, di mana di momen ini gue merasa bahwa, sekolahnya Profesor X belum ada. Tapi gue yakin bahwa di momen ini Cerebro itu udah diciptakan sama Profesor X. Jadi setelah itu, setelah selesai semua Doomsday, teteh bengeknya lah ya itu dengan Secret Wars ini, mungkin di tahun 2008 nanti mungkin akan langsung diperkenalkan X-Men movie, di mana si Jean Grey ini adalah cikal bakal, yang bisa mengumpulkan semuanya, di mana dia kan pertama ya, mutant pertama yang berani melawan damage control, kecuali kalau kita ngomongin tentang Wonder Man ya, itu beda lagi ya. Tapi mutan yang benar-benar mutant omega level pertama yang berani dan juga menentang damage control dan itu akan kedeteksi, kenotis sama si Magneto dan juga si, Profesor X ya. Dan gue menduga bahwa di Westchester ini Magneto sama si Profesor X itu ada berteman dan mereka akan membentuk sekolah khusus untuk orang-orang yang khusus juga. Di sinilah cikal bakal akan terjadinya si Mutant Saga. Jadi kita bakal penasaran banget ngelihat nanti dan fix bahwa Mutant MCU nggak mau ngambil dari universe berbeda lah, tiba-tiba, universe, Fox datang gitu dan di sinilah kenapa selama ini X-Men menghilang, enggak ternyata ya dan sini kayaknya langkah yang paling jelas adalah Marvel pengen memunculkan para mutant ini memang berasal asli dari 616. Selama ini mereka ada, tapi mereka sembunyi karena memang ditangkep-tangkepin sama DODC gitu dan mereka juga ada di satu sisi nggak sadar bahwa sebenarnya mereka mutant. Dari mana pertama kali mereka bisa kok tiba-tiba mutant nih, kok ada kekuatan mutant kayak gitu? Banyak sih, banyak faktornya. Bisa aja karena snap Thanos, yang kedua juga bisa juga kejadian dari Tiamut, kejadian dari Eternal, itu kan yang menjadi sering banget gue teorikan dari zaman 3 tahun lalu kayak gitu, ngebahasin tuh bahwa kejadian ini akan menimbulkan, gen-gen mutant itu aktif gitu, yang selama ini nggak aktif, tiba-tiba aktif gitu dan disadari. Pertama yang kita lihat di Kamala Khan Miss Marvel gitu dan selanjutnya ada Wonder Man dan sebagainya gitu dan, Immortal Man kalau nggak salah ya, di She-Hulk ya kalau nggak salah ya, gue lupa di mana tapi ada banyak banget mutant-mutant udah mulai lahir memunculkan termasuk nanti Wanda Maximoff, Tommy Maximoff dan sebagainya itu, banyak banget yang bisa digambarkan sebagai
mutant gitu, dan mutant-mutant muda ini yang akan dibangun sebagai Profesor X, Magneto, dan yang lainnya, itu memang mereka udah dimulai dari awal lagi nanti sebelum mereka membentuk sekolahan. Xavier School itu belum ada. Jadi menurut gua akan dimulai itu dari awal lagi. Origin story dari mutant itu akan dimulai di X-Men movie nanti setelah Secret War itu sih asik parah gitu. Dan dengan misteriusnya si Sadie Sink ternyata beneran dia memerankan Jean Grey gitu ya. Dan kalau kita ngomongin tentang Sarah Grey, pasti banyak teman-teman yang nanya, "Bang, Bang asal usul Sarah Grey gimana gimana gimana?" Sebenarnya kalau di komik ya, itu di Uncanny X-Men kalau nggak salah di tahun 1980, itu pertama kali muncul si Sarah Grey itu cuman jadi mbak-mbak biasa, dia punya suami, nggak punya kekuatan mutant, dan tapi dia tuh mendukung undang-undang mutant. Cuman si Jean Grey adiknya yang punya kekuatan yang luar biasa, kalau Sarah Grey enggak gitu. Tapi di sini diubah langsung origin story-nya dengan dia sebagai mentor pertama dari Jean Grey, bahkan untuk bisa merasuki orang, masuk kayak gitu, dan dia kekuatannya diambil sama DODC, ditiru, diduplikasi sama si DODC. Itu juga Marvel mengubah karakter yang nggak populer di komik jadi populer gitu, dan menurut gua ya nggak ada masalah, nggak ada perubahan, tapi yang terpenting adalah kehidupan pribadi gitu, personalisasinya dengan seorang Jean Grey, origin story itu udah dapet di Brand New Day, sehingga nanti kalau ada film mutant lagi, film X-Men lagi, udah nggak perlu lagi nyeritain tentang origin story dari seorang Jean Grey, lebih baik ceritain tentang Profesor X, Magneto, Cyclops, dan yang lainnya gitu, yang versi 616 ini yang lagi dikejar sama Damage Control. Ngomongin tentang Damage Control, udah mulai kebaca kan lore-nya, bagaimana jalan ceritanya Agent Clary ini, udah ada di Miss Marvel, di Spider-Man sebelumnya, terus juga sempat juga terlihat di beberapa film-film lainnya. Menurut gua mereka ini jadi salah satu tameng pemerintah yang ada di bumi ini untuk bisa mencegah mutan-mutan berbahaya itu datang gitu, dan sekaligus juga mereka ini dengan orang-orang tertentu membuat para mutan itu bisa menghilang selamanya gara-gara adanya DODC ini. Kenapa cuman ada Avengers yang terkenal aja, ternyata orang-orang yang gen mutant dianggap hina lah, dianggap berbahaya sama DODC. Dan calon villain besar nanti di Mutant Saga tentu saja yang pertama tentu saja adalah Bill Skarsgård ya. Dia menghilang itu, jangan-jangan dia bikin Weapon X nanti di gua, seperti yang film Wolverine, di versi MCU itu kan kebayang kan gimana kan. Terus juga ada program penahanan mutant dari pemerintah dengan kejadian-kejadian mutant yang selalu sering dianggap berbahaya, di-framing. Itu bisa pemerintah juga bisa jadi villain. Selanjutnya tentu saja Department of Damage Control dan teknologi inhibitor mutant ini juga menjadi villain besar juga nanti. Kalau yang selama ini di Deadpool 2 yang cuman pakai kalung aja, di sini what if bahwa dengan cairan-cairan yang ada di uji coba dari seorang Peter Parker yang kita lihat di Brand New Day, jangan-jangan dimodifikasi sama Bill Skarsgård dan juga tim dari DODC jadi cairan tembakan kayak gitu. Jadi setiap mutant datang bisa ditembak cairan tersebut, atau jadi sebuah sinyal setiap mutant mendekat jadi hilang kekuatannya. Itu bisa aja terjadi nanti, dan kita penasaran apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu. Dan selanjutnya kita bahas juga tentang MJ ya, MJ yang menolak Peter Parker, banyak yang kecewa kan. Tapi menurut gue lebih make sense kayak gitu daripada tiba-tiba Peter, "Oh, aku ingat lagi kamu," gitu. Kayak cringe kayak itu nggak sih? Menurut gue lebih baik, eee, perasaan penonton tuh diombang-ambing tuh. Dan dengan fakta bahwa MJ masih pakai kalung yang dipakai di Far From Home yang dikasih sama Peter aja, itu menandakan bahwa dia tuh masih, pusing dengan pikirannya, dan masuk akal ketika dia ada tiba orang-orang ngaku, "Aku dulu pacar kamu," padahal dia nggak ingat apa-apa, terus tiba-tiba dia cinta, ya nggak mungkin gitu. Karena yang pertama dia punya pacar juga kan, yang dianggap itu sebagai the jackal nanti ya, dan banyak banget istilah-istilah yang orang-orang bahas di luar sana ya. Tapi kita kesampingkan dulu the jackal itu, tapi masuk akal MJ menolak si Peter Parker karena dia nggak ingat nih siapa cowok gitu. Sedangkan dia cuman lihat dari kertas doang kayak gitu, percuma karena memang matra dari Doctor Strange ternyata benar-benar ampuh ya. Bahkan seorang Doctor Strange saja lupa dengan Peter Parker. Jadi jangankan MJ dan yang lain, yang ngomongin mantra aja bisa lupa gitu. Jadi wajar gitu. Tapi nggak terjadi sama si Savage Hulk ya. Savage Hulk itu nggak bisa terpengaruh. Jadi kalau orang banyak nanya, "Bang, inhibitornya kok nggak berpengaruh sama si Bruce Banner sama Hulk?" Beda men, ini Hulk. Lagi-lagi ini Hulk, nggak bisa disamain sama mutant. Ini monster anjir, ini beda lagi. Jadi menurut gue, dia yang paling inget sama si Peter Parker. Dia kalau Peter, Peter, dan itu juga dalam komiknya bahwa dia bilang, si Bruce Banner bisa aja lupa sama kamu, tapi aku enggak gitu. Dan itu juga diwakilkan dengan adegan pas
si Hulk berantem ya sama si Peter, "Ini teman kamu, aku Peter Peter." Akhirnya dia inget dan akhirnya dia sadar dan juga tenang kan, akhirnya dia menerjunkan diri ke situ dan balik lagi ke Bruce Banner. Jadi, itu masuk akal dan kita ngomongin Hulk sebenarnya panjang ya, tapi kita balik lagi ke MJ, Peter Parker itu kosong aja diingatan dari seorang MJ dan kayak stranger saja yang pertama dia ingat dia pernah beli kopi itu dan udah setelah itu kan menghilang lagi dan ada di acara, party-party yang ada di apartemennya MJ itu aja dia ingat. Jadi masuk akal dia nggak cinta lagi gitu. Tapi, bukan berarti meskipun pikirannya lupa dengan Peter Parker, tapi secara, fisik itu ingat dengan Peter Parker. Dengan dia nulis ya, si Ned sama Peter Parker lagi main, dia nulis itu adegan yang ada di Homecoming kalau nggak salah, di Homecoming apa Far From Home, itu juga adegan yang ada di film sebelumnya, itu digambar sama si MJ. Jadi artinya secara tangan dia ingat, secara tubuh, mungkin secara bibir mungkin, itu dia ingat dengan si Peter Parker, tapi secara pikiran itu enggak ya, secara ingatan itu enggak, jadi masuk akal. Yang jadi harapan kita adalah, kita lihat sendiri pas ketika si Jean Grey itu melontarkan kekuatannya sampai 1 kilometer, itu berdampak dengan seorang MJ. Dan MJ di sini mematung kayak gini, dan dia nangis men, nangis. Artinya apa? Artinya, dengan kekuatan dari si Jean Grey itu bisa membongkar ingatan-ingatan lama yang bikin orang lupa gitu. Mungkin itu untuk orang yang tertentu, karena memang Ned pada akhirnya kan nggak inget di ending, tapi gue curiga banget sama MJ. MJ yang udah baca surat itu, udah sadar bahwa Peter Parker ini seseorang, someone yang ada di masa lalunya, di, hidupnya gitu ya. Dia penasaran, dia pengen nginget itu, ketika kena kekuatan dari Jean Grey, karena dia pengen nginget seorang Peter Parker, dilepaskanlah mantra itu sehingga kenapa dia bisa nangis kayak gitu, terus nangis panjang kayak gitu, karena emang kekuatan dari Jean Grey ternyata membongkar dan juga mengembalikan ingatan-ingatan lama dari seorang MJ kebersamaannya dengan Peter Parker. Makanya masuk akal si MJ ada di atap yang ada di Far From Home, ngingetin kenangan-kenangan itu gitu kan. Sedangkan Ned, dia nggak mau cari tahu tentang seorang Peter karena dia nggak dijelasin bahwa itu adalah Peter Parker. Jadi masuk akal dia nggak mengingat itu di momen dia kena kekuatan dari Sadie Sink. Justru mungkin dia mengingat lagi nyari siapa Spider-Man lah, mungkin dia ingat tentang kehidupan kampusnya, pacarnya lah gitu. Spider-Man yang dia anggap kan yang gurunya itu kan sama si Flash Thompson itu. Itu jadi masuk akal kenapa Ned nggak, terpengaruh dan juga nggak ingat masa lalunya, sedangkan si MJ itu berusaha nyari, dan dikasih juga sama si kekuatan Sadie Sink, karena Sadie Sink juga pernah masuk ke tubuhnya si MJ. Jadi next nanti di Spider-Man ke-5 barulah mungkin kita akan melihat MJ akan ingat lagi dengan si Peter Parker. Kalau teman-teman berharap bahwa nanti bakal ada Gwen, kekasih barunya si Peter Parker, gue dengar-dengar rumor enggak ya, karena memang sampai ke Spider-Man ke-6 itu MJ versus Zendaya itu bakal jadi kekasih utama dari seorang Peter Parker. Mereka nanti bakal rumornya, ini rumor ya, mereka bakal nikah nantinya. Terus akhirnya dia diganggu hubungannya mereka dengan orang lain lah. Itu ada banyak banget rumor-rumor yang bertebaran kayak gitu. Tapi intinya adalah Zendaya akan tetap sebagai MJ sampai film terakhir dari Tom Holland. Jadi ya nggak tahu. Sebenarnya gue berharap juga Peter Parker jadian sama si blonde-blonde penjaga tetangga apartemennya itu kayak gila itu cantik banget gitu. Jangan-jangan dia jadi Gwen di sana. Wah, itu lebih menarik lagi. Sedangkan Seal kan itu aktornya beda tapi itu adalah Seal. Teman-teman lihat di gambar ini adalah Seal ya, yang jadi mahasiswa di Empire State University tempat dari Bruce Banner ngajar. Jadi nggak tahu kenapa aktornya biasa diganti kayak gitu, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas bahwa Seal bakal eksis nanti ke depan. Jadi ada banyak banget Easter egg, termasuk juga Sakar ya. Sakar juga ada di beberapa Easter egg di foto-foto. Dan kemudian kita ngomongin juga tentang Ned yang gimmick dia salaman itu. Bodinya ya secara ingatan fisik itu langsung ingat dengan Peter Parker dengan dia sama banget salamannya gitu dan akhirnya ngomong Peter. Ada dua kemungkinan ya. Karena memang pertama bisa aja dia cuman ngomong say hi aja sama Peter dan dia menganggap bahwa handshake itu ya biasa aja, semua orang bisa melakukannya karena sama-sama ngefans dengan hal tertentu gitu. Jadi sangat masuk akal, jadi cuman Peter, jadi di situ cikal bakal dia bisa akrab, bisa aja kayak gitu. Tapi what if bahwa ternyata Ned bisa ingat bahwa itu adalah sahabatnya, dia mulai ngulik, mulai cari tahu, mulai deket lagi dan dijelaskan bahwa selama ini dia adalah temannya si ini, dan akhirnya dia ingat itu cukup masuk akal. Cuman yang gue sayangkan adalah dengan rumor banyak yang bilang bahwa MJ bakal dibikin meninggal di ending, akhirnya Ned bakal jadi seseorang gitu ya.
Itu nggak terjadi, tapi terlalu dark lah ya kalau kita ngomongin tentang itu. Tapi yang jelas Ned ke depan katanya bakal jadi CEO karena memang berhasil dengan Spidey Tracker-nya itu, dia bakal jadi CEO sebuah perusahaan teknologi di cerita Spider-Man selanjutnya. Itu baru rumor tentu saja, baru rumor ya. Tapi sangat mungkin dan Spidey Tracker-nya ini di ending mendeteksi ada Spider-Man lain yang ada di luar angkasa, dengan teori gue sebelumnya udah gue bikin video yang terbaru kemungkinan besar itu mungkin adalah Spider-Man dari Tobey Maguire yang udah kehilangan planetnya ya, karena memang kita lihat di sana nggak ada planetnya, udah hancur, sedangkan ada spider di luar angkasa dan bisa aja, dia lagi terluntang-lantung di luar angkasa setelah dibom planetnya sama Wolverine, Deadpool, dan juga yang lainnya untuk menyelamatkan Earth dari 1005. Jadi cukup masuk akal dengan teori yang terbaru itu adalah Tobey Maguire ya. Dan secara keseluruhan kayaknya udah kita bahas semua ya dari spoiler ini. Dan mungkin kalau ada teman-teman juga pengen diskusi hal yang ketinggalan silakan diskusi di kolom komentar. Tapi inti dari video ini adalah Peter Parker udah jadi Oppenheimer-nya di MCU ya karena memang dia secara tidak sengaja maksudnya baik untuk menekan kekuatan yang berbahaya gitu dan mengendalikan tapi justru teknologinya jatuh ke tangan yang salah ke si Bill Metzger dan juga DODC ya gitu yang bikin ini menjadi cikal bakal hancurnya mutant di MCU atau jangan-jangan juga selama ini nggak ada mutant juga gara-gara Spider-Man bisa masuk akal gitu. Jadi secara nggak sengaja, Peter Parker menjadi pemusnah mutant sama kayak Oppenheimer ya, Oppenheimer udah berhasil menciptakan atom, tapi dia nyesal udah menciptakan atom. Dan di sini juga Spider-Man berhasil menciptakan si inhibitor itu, tapi dia nyesal udah berhasil menciptakan inhibitor itu. Jadi sangat masuk akal gitu dan Sadie Sink akan menuju ke, tim dari mutant mereka, bisa aja itu ada Magneto ataupun Profesor X. Jadi sangat masuk akal ke depan Ned dan juga MJ kemungkinan akan ingat dengan Peter Parker dan gue pengen berharap sebenarnya Daily Bugle ada lagi gitu. Kayak hilang aja ciri khas dari film Spider-Man kalau nggak ada Daily Bugle, baik itu kantornya, baik itu korannya, baik itu, J. Jonah Jameson-nya gitu, nggak ada itu kayak hilang aja gitu. Jadi ke depan kita bisa membaca bahwa Spider-Man akan menjadi cikal bakal lahirnya mutant versi MCU sendiri, kita akan melihat versi Wolverine sendiri nanti dari, awalnya adalah seorang Jean Grey dan rumornya juga Jean Grey akan menjadi kayak, main role ataupun main karakter nanti di film-film mutant, jadi masuk akal banget dan gue senang bahwa Spider-Man kali ini lebih dewasa dan terlebih lagi sebenarnya gue senang banget adalah gaya dari, credit scene dari, Destined Creator ini beda banget Bro. Kalau yang biasanya cuma layar hitam, berjalan aja credit title-nya udah gitu, ini enggak, ada tayangan-tayangan, ada bagaimana suasana kota New York dan itu gue pengen lihat banyak ya di film-film lain bahkan pengen banyaknya bentuknya credit title tuh kayak gitu daripada, cuman black screen aja kayak zonk, blank, cuma ngeliat tulisannya kan membosankan kan. Tahu kalau ini enak banget dilihat dan gue sadar juga untuk, Destin Dalam Cretan gue makin optimis dengan dia menggarap project-project dari Spider-Man lainnya lagi dan terbukti juga dengan sekarang Spider-Man sudah mencapai billion-billion club gitu ya. Kalau Endgame itu butuh waktu 5 hari untuk mencapai billion-billion, Spider-Man ternyata butuh waktu 6 hari hampir aja sama gitu ya dengan si Endgame kan dan akhirnya dengan fakta itu Spider-Man Brand New Day akhirnya memecah istilah superhero fatigue bahwa masyarakat di dunia itu masih suka dengan film superhero tapi film superhero yang berkualitas itu aja gitu. Kalau film yang sampah mereka nggak akan nonton gitu. Jadi dengan adanya Spider-Man ini dengan Marvel Kevin Feige juga udah menjelaskan bahwa mereka bakal fokus ke kualitas dibandingkan kuantitas. Bahkan di film di tahun 2027 itu mereka nggak ada lagi film layar lebar lain selain Avengers Secret Wars. Itu menandakan kalau Kevin Feige, Marvel dan yang lainnya tuh fokus meningkatkan kualitas. Jadi kita nantikan aja dan kita menyambut dunia genre superhero dengan optimis sampai tahun 2027 ke depan. Next juga mungkin Mutant Saga makin optimis lagi. Jadi meskipun umur kita udah nyampe 50 tahunan, 60 tahunan, kita akan selalu bahas ya. Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan pembahasan kita terkait dengan Spider-Man Brand New Day. Ke depan kalau ada yang menarik, gue tetap bakal bahas lagi atau kalian punya ide, Bang bahas ini dulu nanti next, silakan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. So, thank you buat teman-teman udah setia untuk menonton video kali ini. Thank you banget dan sampai jumpa di video update selanjutnya.